Oke, halo, ketemu lagi kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Oke, jadi sehat dan sukses semua urusan itu memang luar biasa. Ya, amin, amin ya. Semoga demikian semuanya. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024. Oke, ya kira-kira masih berapa? 20 hari lagi ya. Oke, baik. Oke, nah, oke. Jadi eh, judul pada video ini adalah Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja garis miring buruh di perusahaan. Oke, setiap agama mempunyai hari raya atau hari besar yang untuk dirayakan umatnya. Kan? Nah, di Indonesia ada Hari Raya Idul Fitri, ada Hari Natal, Hari Nyepi, Hari Raya Waisak, ada juga Hari Raya Imlek. Ya, video ini akan menguraikan, menjelaskan, mengingatkan khususnya tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan yang merupakan bagian dari sistem pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 atau terkenal disebut dengan PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, di sini diatur ya, nanti akan kita bicarakan juga selain tentang PP 36 Tahun 2021 juga tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja. Semuanya adalah nanti eh, tentang THRK, Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Oke. Video ini akan menjelaskan, mengingatkan ketentuan peraturan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perusahaan tentang kewajiban perusahaan membayar THRK pekerjanya, tunjangan hari raya keagamaan. Kita singkat THRK ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kemudian eh, tentang Lebaran Idul Fitri lah kata ya sebutlah istilah sehari-hari seperti itu. Rasanya Lebaran Idul Fitri ini baru kemarin ya. Oke, belum lama ya kan gitu kan. Ya, ya mungkin karena kita sibuk ya seperti itu ya. Sibuk dan bahagia kira-kira begitu ya. Kuliner syukuri ya. Dan beberapa hari lagi kita umat Islam akan merayakan kembali Idul Fitri tahun 2024 atau tahun 1445 Hijriah ya. Oke. Jadi rasanya antara Idul Fitri yang tahun lalu dengan yang sekarang rasanya ya dekat sekali. Oke, baiklah. Oke. Sebagaimana pula lazimnya dan juga berdasarkan ketentuan dalam agama Islam, setelah bulan Ramadan selesai, maka umat Islam akan merayakan Idul Fitri. Kita tahu itulah. Pada prakteknya, perayaan Idul Fitri dirayakan oleh semua masyarakat yang non-Muslim juga. Ya, itulah masyarakat Indonesia begitu. Gitu kan? Oke. Untuk merayakan hari besar, hari yang selain ketentuan agama Islam maupun budaya kita bangsa Indonesia, tentu dan jelas diperlukan biaya. Ya, untuk merayakan Idul Fitri, merayakan Natal, merayakan Waisak, merayakan Nyepi ya, setelah Nyepi tentu ya kira-kira begitu ya. Itu perlu biaya dan dana ekstra. Pada Idul Fitri, umat Islam saling mengunjungi saudara-saudaranya, baik dalam kota yang sama ataupun harus berkunjung ke keluar kota, ya kan? Ya, ya ini sudah tradisi kita sejak dulu kala. Bagi masyarakat non-Muslim pun memanfaatkan hari Idul Fitri dan cuti bersama untuk berlibur di kota-kota lain. Ya, kita saling memanfaatkan. Pada hari Natal dan Tahun Baru, umat apa Islam juga ikut merayakan ya, merayakan maksudnya menikmati cuti, cuti Natal, hari libur Natal ya, hari libur Natal dan hari libur apa cuti bersama di Tahun Baru ya kan gitu. Oke, baik. Jelas bahwa semua kegiatan kekeluargaan tersebut memerlukan dana ekstra, ya, untuk transport, kemudian untuk apa hotelnya, nah kemudian berbagi dengan keluar saudara-saudara yang di kota lain atau mungkin di kampung barangkali. Saya kira itu lazim ya. Oke, baik-baik saja. Oke, THR THRK ya merupakan andalan bagi tidak saja umat Islam, juga andalan para pekerja buruh di perusahaan untuk bergembira ria, apapun agamanya, dalam hari raya Idul Fitri dan cuti bersama pasti. Oke, baik. Ya. Nah,
Yang akan oke, nah saya tampilkan di sini adalah ini masih segar ya. Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia ya. Saya sebut saja eh, nomor M garis miring 2 garis miring HK titik 04 garis miring 3 Romawi 2024 itu tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja garis miring buruh di perusahaan. Jadi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan ini ditujukan pada para gubernur di seluruh Indonesia ya. Oke, ya oke. Saya kira mari kita lihat ya. Oke. Jadi intinya adalah yang di dalam eh, surat edaran Menteri ini ya mengingatkan kepada para gubernur bahwa pemberian tunjangan THRK itu merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan. Oke, underline ya seperti itulah. Ya. Pemberian THR keagamaan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Di situ ditulis secara detail, tapi saya tidak akan mendetailkan ini pada video ini ya. Hanya intinya adalah THR keagamaan diberikan kepada pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 tahun, 1 bulan. Jadi 1 bulan pun itu sudah bisa mendapatkan THRK proporsional ya, 1/12 kali upahnya. Secara oke, jadi 1 bulan 100 menerus atau lebih. Oke. Pekerja buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan PKW perjanjian awal PKWTT atau PKWT. Jadi baik berdasarkan pada PKWTT maupun PKWT itu semuanya mendapatkan THRK ya tentu dengan proporsional kalau masa kerjanya baru 1 bulan tadi disebut. Oke. Dan ini penting ini ya. Oke. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama atau paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Jadi 1 minggu dihitung ini. Hati-hati ini perusahaan ya, oke. Ini baik bagian human resources atau human capital atau bagian hubungan industrial yang ngurusin beginian gitu. Oke. Baik, ya. Oke, selanjutnya tampil di sini. Eh, jadi pada surat edaran ini ya, itu eh, eh, Menteri Tenaga Kerja mengutip ya tentu yang relevan ya ketentuan-ketentuan mengenai THR keagamaan dari 3 sumber ya dari PP 36 tahun 2021 ya tentang pengupahan ya itu PP tentang pengupahan kemudian dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan dan surat edaran singkat saja tadi surat edaran tahun 2024 lah panjang soalnya garis miring dan sebagainya kita singkat saja ya oke baik oke nah jadi memang dalam sistem hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja di perusahaan ya THR keagamaan merupakan bagian dari struktur pengupahan ya jadi itu diatur dalam PP 36 tahun 2021. Pengaturan tentang pemberian THR dibakukan diatur dalam PP 36 tahun 2021. Dilengkapi dengan detail dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. 2016. Tentu lebih detail lagi ya. Kemudian, nah dipertegas dengan surat edaran. Surat edaran ini keluar setiap tahun ini ya. Nah ini yang surat edaran yang sekarang ini tadi disebut nomor M garis miring 2 garis miring HK.04 garis miring 3 Romawi garis miring 2024. Dari surat edaran itu tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja buruh di perusahaan. Oke, jadi pada surat edaran Menteri Ketenagakerjaan juga diatur tentang jumlah besarnya THRK. THRK itu 1 bulan upah. Nah, 1 bulan upah ini ingat ya, bahwa upah itu bisa terdiri atas upah pokok, itu yang tetap atau itu yang tidak tetap. Ya, ya pokoknya yang biasa diberikan dalam setiap bulan itulah yang diberikan juga dalam THRK itu. Oke, oke. Nah, selanjutnya tentang PP 36 tahun 2021. Kita lihat dari sumbernya ya. Di pasal 6 pengupahan ya. Oke. Di sini pasal 9 ya, pasal 9. PP 36 tahun 2021 pengupahan pasal 9. Oke. Ada 3 ayat dalam pasal 9 ini ya. Nah, di situ bisa dibaca ya bahwa disebutkan di situ pada ayat 2 pasal 9 ya, tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Ya, seperti tadi yang disebutkan di dalam surat edaran
Menaker tadi, Menteri Tenaga Kerja. Oke, ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan tata cara pembayarannya tentu diatur dengan peraturan menteri. Tadi sudah disebut. Oke. Nah, di sini memang disebutkan paling lambat 7 hari sebelum THR-K. Tapi tentunya ya makin cepat makin bagus gitu kan. Ya karena kan harus belanja, beli baju baru, beli kue-kue, harus beli tiket pesawat, harus beli tiket kereta api, harus beli tiket bis, oh macam-macam ya, ya persiapan-persiapan itu ya. Jadi kalau diberikan jauh-jauh hari lebih bagus lagi gitu. Tapi seburuk-buruknya katakanlah itu paling lambat. Jadi tidak boleh lebih lambat lagi. Ya, tidak boleh 3 hari sebelum THRK. Oke, tidak boleh begitu ya. Ini tegas ya. Ini diatur dalam PP 36 tahun 2021 pasal 9 tadi. Oke, baik. Nah, di sini mulai mulai tegas juga ini tentang pasal 62 ya. Pasal 62. Di sini ada 2 ayat, pasal 62 PP 36 tahun 2021. Ya, pada ayat 1 pasal 62 disebutkan di situ bagi pengusaha yang terlambat membayar THRK, ya, sebagaimana yang telah ditentukan yaitu 7 hari sebelum hari raya keagamaan, dikenakan denda 5% dari jumlah THRK yang harus dibayar. Jadi ya dapat hukuman lah katakanlah begitu ya. Ya karena eh, eh, THRK itu merupakan hak pekerja ya. Jadi tentunya tujuannya adalah untuk kebutuhan dalam hari raya keagamaan itu gitu kan. Nah, itu dia atau Idul Fitri. Nah, meskipun sudah membayar denda ya, sudah membayar denda tapi perusahaan tetap membayar THRK. Jadi berarti tidak membayar denda lalu THRK-nya dikurangi tidak, tetap. Jadi inti dari pada pasal 62 adalah seperti itu tadi. Oke ya. Oke. Oke, selanjutnya itu tadi pasal 62 ya. Oke. Ya, PP 36 tahun 2021. Nah, masih di PP 36 tahun 2021. Pada pasal 79. Pasal 79 ini mengatur tentang sanksi administratif. Ini pasal 79 ini ada di PP 36 tahun 2021. Di sini diatur tentang sanksi administratif ya. Ada 3 ayat di situ. Nah, pada ayat 1 ya ada tanda panah di situ ya ke kanan ini. Jadi kalau melanggar pasal 9, pasal 9 itu detailnya di sebelah kanan gitu kan. Artinya terlambat kurang dari 7 hari dan sebagainya ini gitu kan. Ini kena sanksi administrasi, kena sanksi administratif. Sanksi administratif di sini di ayat 1 pasal 79 itu ada 4 gradasi, 4 tingkat dari yang paling lunak, makin keras, dan sangat keras. Oke. Nah, di situ sanksi administratif itu bertingkat. Pertama-tama kalau terlambat, tegur tertulis, surat peringatan. Hei, bayar deh, kira-kira begitu ya. Nah, kalau itu pun belum ditunaikan, masih belum membayar juga, maka perusahaan yang bersangkutan akan dibatasi kegiatan usaha. Jadi tidak sebebas yang saat ini, katakanlah. Kalau itu pun masih belum berhasil, jadi perusahaan masih nekat, tidak membayar THRK, gitu ya, maka sanksinya adalah penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Wah, ini perusahaan kalau udah begini nggak jalan, perusahaan tidak jalan. Bayangkan ini mungkin perusahaan yang dalam kesulitan ini ya kelihatannya. Kalau ini terjadi betul-betul ya. Tapi kalau dalam kesulitan pun perusahaan tentu akan datang kepada instansi ketenagakerjaan menjelaskan duduk perkaranya dan sebagainya. Ini adalah untuk apa perusahaan yang tidak kooperatif ya menyampaikan kesulitannya tidak, tapi pokoknya seenaknya sendiri. Nah, kalau seenak sendiri ya inilah sanksi administratif. Oke. Nah, kemudian yang paling berat adalah kemudian kalau itu pun yang C tidak diindahkan tadi ya, ayat 1 huruf C, maka yang terakhir yang paling pada puncaknya adalah pembekuan kegiatan usaha, berarti perusahaan tutup. Tidak boleh berusaha, tidak boleh melakukan kegiatan. Ya, ya seperti ini. Ini bertingkat. Jadi tentunya pemerintah dalam membuat sanksi administratif ini sudah dipertimbangkan, tidak sembarangan. Jadi kalau memang tidak keterlaluan, tentu tidak akan dikenakan ini yang pembekuan dan sebagainya itu tadi. Oke.
Jadi untuk diketahui bahwa sanksi administratif itu yang menjatuhkan atau yang berwenang menjatuhkan adalah instansi ketenagakerjaan. Kalau kalau sanksinya adalah sanksi pidana, beda ya. Jadi memang ada dua macam. Di dalam ranah ketenagakerjaan itu ada dua macam yang dikenakan kepada pengusaha, katakanlah ya, yaitu sanksi pidana, bisa pidana penjara atau pidana denda. Jadi denda di sanksi pidana beda dengan denda yang di sini. Kalau denda yang di sanksi pidana itu urusannya adalah ke pengadilan ya. Nah, kalau denda di sini adalah urusannya dengan instansi ketenagakerjaan. Oke. Nah, di sini inilah yang puncaknya. Jadi sudah diberi kesempatan kalau tidak mengindahkan, saya enakan sendiri, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 1 bertingkat A paling ringan dan D yang paling berat sanksi. Baik, jadi serius ini ya, serius. Oke. Baik, pasal 79 adalah ketentuan dalam PP 36 ya. Oke, di situ jadi jelas. Jadi format sanksi administratif adalah bertahap ya. Oke. Oke, yang terakhir yang D itu ya yang paling berat ya. Ya, tapi saya kira tidak akan terjadi. Ya, instansi kejaksaan sangat bijaksana kok. Jadi diingatkan dan sebagainya seperti itu ya. Baik. Oke. Nah, sekarang kita masuk tadi dalam kita DPP 36 tahun 2021. Sekarang kita menengok di Permenaker. Sekarang kita lanjutkan, kita lihat Permenaker. Nah, tadi kita bicara tentang peraturan pemerintah ya. Sekarang adalah Permenaker nomor 6 tahun 2016. Pada pasal 7. Ini mengatur tentang hak seorang PKWTT dan PKWT ya. Ketika ya, transisi atau apa begitu ya. Oke. Nah, pada ayat 1 di situ disebutkan bahwa kalau seorang PKWTT itu berhenti atau PHK dan PHK-nya itu adalah sejak 30 hari sebelum THR, dia masih dapat. 30 hari, 29, 28, 27, makin pendek ke sana, itu dapat berhak atas THR. Tapi kalau dia misalnya 3 bulan sebelum Lebaran, itu maka si PKWTT tidak berhak atas apa, THR pada tahun 2024, katakanlah begitu. Nah, tetapi yang ketentuan begitu ya itu tidak berlaku bagi PKWT ya, bagi PKWT. Nah, PKWT ini eh, berlaku seperti ini. Misalnya ya, seorang PKWT bekerja di perusahaan ya sejak ke 14 Juli 2023, kontrak 6 bulan ya. Dari Juli 6 bulan berarti dia habis kontraknya itu di Januari ya, Januari 2024 kan. Oke, seperti itu kan. Januari 2024 itu kan belum Lebaran nih 2024. Lebarannya baru Maret, baru April gitu kan. Nah, ini si PKWT ini berhak, ya kan? Padahal dari Januari ke April kan jauh, gitu, ya kan? Ini seperti itu. Ini adalah maksudnya PKWT itu seperti itu, ya. Oke. Jadi dia lebih dari 30 hari, ya. Tapi karena dia PKWT dengan situasi seperti tadi, dia berhak atas THR. Oke. Ya, oke ya, saya kira cukup jelas. Itu adalah menyangkut tentang pasal 7 ya, hak atas PKWTT dan PKWT. Ya, dikaitkan dengan kapan dia PHK gitu kan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita ada di Permenaker nomor 6 tahun 2016 di pasal 8 ini mengenai masalah pindahan ya. Jadi seseorang pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Ya, katakanlah misalnya begini ya. Seseorang PKWTT bekerja di PT Maju Makmur ya, eh, kemudian dipindahkan ke PT Sukses Lalu. Nah, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 ya. 1 Februari 2024 ya. Nah, Lebaran itu April gitu kan begitu ya. Oke, pindahkan begitu. Nah, apabila dia dengan maju makmur itu tidak PHK ya, tapi hanya pindah, katakanlah ya memang pindah dia bekerja ke PT Sukses Selalu gitu kan.
jadi apa masa kerjanya dibawa begitu yang dari maju makmur, maka pekerja semacam ini, PKWTT ini itu berhak mendapatkan THR dari PT Sukses Selalu. Padahal kan dia dari Februari ke April, Februari, Maret, 2-3 bulan kan, 2 atau 3 bulan kan, itu berhak karena dia tidak PHK dari PT Maju Makmur, tapi masa kerjanya dibawa ke PT Sukses Selalu. Intinya adalah begitu, itu adalah diatur di dalam Permenaker 6 tahun 2016 pada pasal 8. Oke, baik. Oke, nah demikianlah tentang THR ya, lika-likunya. Ya, jadi saya kira kalau saya lihat aturannya sangat bijaksana, bijaksana dan tidak merugikan pekerja lah. Artinya sangat memperhatikan hak pekerja. Oke, baik. Tetapi juga kalau pada perusahaan itu benar, artinya apa ya, menyepelekan dan sebagainya atau membayar THRK itu seenaknya sendiri, nah, bisa kan kena sanksi. Bisa kena sanksi ya, sanksi administratif gitu ya. Tadi sudah diuraikan. Baik, sampai di sini. Oke, Lebaran akan datang berapa? 20 hari lagi kira-kira. Oke, ya. Semoga tetap sehat dan dapat melakukan ibadah puasa bagi yang menjalankan sampai tuntas. Oke. Oke, sampai ketemu di video berikutnya yang tidak kalah serunya. Oke, salam sehat, salam sukses selalu. Oke, sampai di sini ya. Oke, ya, 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 ya.